Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa innaka anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan taklim Al-Quran di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mudah-mudahan semua niat baik kita, semua hajat kita senantiasa diberi kemudahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai ta'lim Al-Quran ini, marilah kita membaca umul kitab. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran ta'lim Al-Quran ini senantiasa diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ta'lim Quran ini, saya akan memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik sekalian. Nama lengkap saya adalah Akmal Firdaus Sultra. Boleh dipanggil Akmal. Dan di sini saya akan mengampu ta'lim Al-Quran ini di Mabna Asma binti Abu Bakar, ya, di kelas taklim Al-Quran Asasi C. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan senantiasa kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam proses pembelajaran taklim ini kita diberi kelancaran dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, adik-adik sekalian,
nanti setiap pertemuan kita akan memulai dengan bacaan Al-Fatihah secara serempak, ya. Jadi nanti setiap akan dimulai pembelajaran taklim Al-Quran, kita semuanya akan membaca Al-Fatihah dengan tartil, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Harapannya, jadi setiap kita membaca Al-Quran itu nanti akan diberikan kelancaran dan kefasihan. Kenapa? Karena kunci dalam kita untuk lancar membaca Al-Quran itu sebenarnya adalah kita harus sering baca Al-Quran. Jadi semakin sering kita melafadzkan Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, itu insya Allah otomatis, ya, bacaan Al-Quran kita ini akan semakin lancar. Begitupun sebaliknya, andai kata kita ini membaca Al-Quran kurang sering, ya, intensitasnya itu kurang banyak, ya, maka pada akhirnya nanti bacaan kita kurang lancar juga. Sebab itu tujuan saya ketika setiap memulai pembelajaran itu dengan membaca Al-Fatihah secara serempak dengan tartil, agar nanti semakin sering kita melafadzkan Al-Fatihah, itu insya Allah akan semakin lancar dan semakin fasih. Ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini kaitannya pada keabsahan sholat. Ya, lebih-lebih adik-adik ini nanti kalau sudah terjun di masyarakat, itu akan misalnya menjadi seorang imam, baik di musola, ya, baik di masjid, ataupun di keluarga, ya, itu sudah bisa dipastikan bacaan Al-Fatihahnya harus lancar. Ya. Sebab itu sekali lagi nanti ketika kita mulai pembelajaran taklim Quran, itu kita semuanya serempak membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Selanjutnya, dalam proses taklim Quran ini perlu ketahui bahwa di samping mempelajari secara teori, secara kaifiyah atau tata cara yang berkaitan dengan ilmu tajwid, ya, baik dari aspek makharijul huruf, ya, baik dari aspek sifatul huruf, baik dari aspek ahkam huruf tajwid atau hukum-hukum bacaan ilmu tajwid. Di samping itu sudah dipelajari, sudah dikuasai. Selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah adik-adik ini nanti harus mempraktekannya. Ya, jadi ilmu atau materi yang sudah difahami, yang sudah dipelajari, itu nanti diupayakan dipraktekkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena semakin sering, ya, adik-adik ini melafadzkan huruf hijaiyah, ya, semakin banyak melafadzkan makharijul huruf yang ada pada huruf hijaiyah itu insya Allah nanti bacaan Al-Qurannya semakin lancar dan semakin fasih. Kenapa? Karena ini penting ditegaskan bahwa kita dalam membaca Al-Quran itu di samping faham, ya, di samping faham materinya, ya, namun yang lebih dari itu adalah mampu, ya, mampu untuk mempraktekkan. Jadi faham itu belum cukup, ya. Ya, misalnya saya contohkan, sampean ini mau tes sepeda misalnya, ya, mau tes misalnya driver, itu kan teorinya semuanya sudah bisa, sudah lulus, ya. Maka ketika sudah lulus ini belum tentu adik-adik ini akan mendapatkan SIM. Kenapa? Karena prakteknya itu belum tentu lulus, ya. Oleh sebab itu setelah memahami teorinya,
Dan yang paling penting untuk goalnya itu, untuk tujuannya tadi itu adalah lulus dalam praktek. Sebagaimana dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Apalagi nanti materinya lumayan banyak ya. Istilahnya dalam kitab Tuhfatul Thulab ini materinya lumayan banyak. Meskipun demikian, nanti diupayakan semaksimal mungkin agar materi yang telah adik-adik pahami ini diupayakan untuk dipraktekkan dengan baik dan istiqomah. Ya. Kenapa? Karena istiqomah itu kunci dari semua hal. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Kalian tahu karomah? Karomah itu adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada para aulia atau pada wali-wali Allah, kekasih Allah. Kalau kepada nabi-nabi Allah itu mukjizat, ya. Kalau selain nabi itu karomah namanya. Jadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, hanya kekasih-kekasih Allah, para wali Allah yang diberikan karomah ini. Nah, 1000 karomah itu, yang mulia itu, yang banyak itu masih kalah. Ya. Istilahnya lebih baik dengan istilah istiqomah. Jadi istiqomah itu meskipun sedikit, itu lebih afdol daripada banyak, tapi istilahnya tidak istiqomah ya. Tentunya idealnya itu banyak juga istiqomah. Itu idealnya. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan menyampaikan hadis beliau mengatakan bahwa wa in qalla, ya. Wa in qalla itu artinya meskipun sedikit, ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan itu adalah adwamuha, adalah yang dawam, yang kontinu. Wa in qalla meskipun sedikit. Jadi amal sampean ini belajarnya misalnya ya, terus Al-Qur'an, seperti taklim Al-Qur'an ini, baca Al-Fatihah secara bersama-sama serempak. Itu ketika adwam, ya, ketika kontinu itu lebih baik wa in qalla meskipun sedikit. Nah, ini harapan kita. Insyaallah nanti sekali lagi ketika akan diawali proses taklim ini, diawali dengan baca Fatihah secara bersama-sama. Sebab itu perlu saya sampaikan bahwa pada pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji bersama, mempelajari bersama materi yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Dalam hal ini adalah pengertian ilmu tajwid, ya, kegunaan ilmu tajwid, dan juga hukum mempelajari ilmu tajwid. Sebab itu mungkin adik-adik sudah memegang kitabnya, ya, memegang kitabnya. Silakan dibuka kitabnya pada bab 1. Di situ ada ta'rif, ya, ta'rif li ilmu tajwid atau pengertian daripada ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya sampaikan di situ bahwa pengertian daripada ilmu tajwid itu secara lughatan atau bahasa itu merupakan bentuk masdar dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan tajwidatan tajwadan tijwadan mujawwadan fahuwa mujawwidun wadaka mujawwadun jawwid la tujawwid mujawwadun mujawwadun. Ya, itu kalau dalam sorof atau musorofnya
Itu ditasrif secara lengkap seperti itu. Namun di sini lughatannya atau masdarnya, masdar itu kalau dalam pengertian bahasa Indonesia, ringkasnya itu adalah kata kerja yang dibendakan. Nah, itu ringkasnya pengertian masdar. Jadi yang awalnya itu berupa fiil, kata kerja jawwada, yujawwidu, tajwidan. Nah, jadi tajwidan ini merupakan masdar dari kalimat jawwada. Misalnya saya contohkan menendang, ya. Menendang itu kan berarti fiil ya, kata kerja. Kalau masdarnya adalah tendangan. Misalnya membaca, fiil, ya. Qara'a yaqra'u, membaca. Kemudian masdarnya adalah qiraa'ah misalnya. Ya. Itu artinya bacaan. Jadi yang awalnya kata kerja menjadi kata benda, itu namanya masdar. Misalnya menulis, kataba yaktubu kitabatan. Kata kerja kataba kemudian menjadi kitabah. Menulis menjadi tulisan. Nah, itu disebut masdar. Sama dengan pengertian daripada lughatan secara bahasa dari jawwada yujawwidu tajwidan ini adalah mempunyai arti makna at-tahsin, ya. At-tahsin. Tahsin itu artinya memperbaiki. Artinya semua materi yang berkaitan dengan ilmu tajwid ketika di backup, ya, yang berkaitan dengan huruf hijaiyah, ketika di backup dengan ilmu tajwid, itu tujuannya untuk memperbaiki kekurangan atau ketidaksempurnaan daripada makharijul huruf yang dilafadzkan oleh seorang qari, ya, seorang yang membaca Al-Qur'an. Jadi ketika adik-adik ini mempelajari ilmu tajwid, itu tujuannya untuk at-tahsin, ya, pengertiannya untuk at-tahsin, memperbaiki. Itu secara lughatan. Selanjutnya secara istilahan, ya, istilahan itu secara istilah itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran yang meliputi sifat, makhraj, dan ahkamul huruf. Ya. Ini secara istilah. Jadi ilmu tajwid ini ilmu yang mempelajari, ilmu yang membahas tata cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, ya, huruf-huruf hijaiyah itu, yang meliputi pertama sifatul huruf, sifat-sifat hurufnya. Itu nanti kita bahas. Kemudian makharijul huruf, makhraj, jamaknya makharij, makharijul huruf. Jadi makhrajnya huruf hijaiyah, ya. Kemudian yang terakhir adalah ahkamul huruf, hukum-hukum hurufnya. Ini pengertian secara istilah daripada ilmu tajwid. Paham ya? Sebab itu pada at-ta'rif ini perlu antum pahami sekali lagi. Yang pertama ditinjau dari aspek lughatan, ya. Kemudian dilihat dari aspek istilah. Paham ya? Selanjutnya saya akan mereview, ya, saya akan mengulang materi daripada ta'rif ini. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan ilmu tajwid. Itu nanti reviewnya insya Allah akan saya berikan soal multiple choice, ya. Multiple choice itu sebagai bentuk review, ya, atau evaluasi, istilahnya evaluasi, ya. Itu perlu saya sampaikan bahwa nanti setiap pertemuan itu ada 5 soal multiple choice. Jadi evaluasinya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah soal, ya.
kemudian meresume video ya. Ya, meresume video. Kalau tidak salah itu nanti ada kemarin itu saya mengajar di Afkar, itu ada resume video ya, evaluasinya itu. Yang pertama soal dan juga resume video. Namun di sini nanti akan saya berikan evaluasi bentuk soal yang pilihan ganda itu pada akhir taklim. Tujuannya apa Ustadz? Tujuannya adalah agar antum ini lebih menguasai ya, lebih memahami dari materi atau bahasan yang telah antum dengarkan. Ya. Kalau secara langsung, ini kan secara daring, dalam jaringan, itu mengontrolnya agak rumit, ya, agak rumit sebenarnya. Tapi sebelum pandemi ini, itu biasanya langsung dipraktekkan oleh adik-adik ketika telah dijelaskan materinya itu langsung dipraktekkan. Misalnya maju satu-satu, baca Al-Quran, kemudian menganalisis materinya atau bacaannya, bacaan tajwidnya, itu dianalisis ada berapa saja hukum bacaan Al-Qurannya dalam Al-Quran yang dibaca itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Demikian karena ini darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu dapat membolehkan hal-hal yang mahzur ya. Hal-hal yang sulit itu menjadi dibolehkan. Maksudnya dibolehkan itu diringankan ya. Itu nanti saya pesan pada adik-adik diupayakan materinya itu setelah dikuasai, setelah dipelajari itu dipraktikkan ya. Selanjutnya adalah kegunaan daripada ilmu tajwid atau fawaid faidah daripada ilmu tajwid. Kalau dalam kitab yang adik-adik pegang, dalam kitab Tuhfatul Thullab itu ada dua, secara umum ada dua ya. Yang pertama adalah agar tidak ada kesalahfahaman atau kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ketika sampean mempelajari ilmu tajwid itu diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Andai kata misalnya secara presentasi tidak bisa 100% Ustadz, misalnya ya, tidak bisa secara sempurna, itu tidak apa-apa. Apalagi ada misalnya yang membaca Al-Quran itu kurang sempurna dalam aspek melafadzkan hurufnya. Nah, itu sudah menjadi rukhsah ya, tidak apa-apa. Yang penting ada niatan untuk membaca, itu sudah diberi pahala. Kata Nabi itu baca Al-Quran itu dinilai pahala satu huruf. Jadi satu huruf itu bukan alif, lam, mim. Itu bukan satu huruf ya. Itu namanya satu ayat. Jadi satu huruf itu maksudnya ya huruf alif itu dapat pahala sendiri. Kemudian lam itu juga ada pahalanya sendiri. Kemudian mim juga ada pahalanya sendiri. Sampean baca Al-Quran setiap hari itu sudah berlipat-lipat ganda pahalanya ya. Di sini adalah tujuan atau kegunaan daripada mempelajari ilmu tajwid itu adalah untuk menghilangkan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Agar cara membacanya ya itu membacanya dengan benar sesuai materi ya atau pembahasan yang ada dalam ilmu tajwid. Paham ya? Selanjutnya yang kedua itu
adalah agar ayat-ayat yang kita baca, baik cara pengucapan huruf, sifat-sifat huruf, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama ahli qura. Di ayat-ayat yang antum baca itu harus sesuai, ya, harus sama, ya, harus mengacu pada kaedah atau rumus ilmu tajwid yang ditetapkan oleh ulama ahlu qura. Ulama ahlul qura ini ulama yang ahli dalam bacaan Al-Qur'an, ulama yang ahli dalam Al-Qur'an. Para ulama itu ada yang disebut dengan faqih, ya. Faqih itu ulama ahli fikih. Ya. Ada yang disebut dengan sufi. Sufi ini ulama ahli tasawuf. Ya. Kemudian kalau yang kita pelajari ini itu adalah disebut dengan ahlul qura, ulama yang ahli dalam bacaan Al. Selanjutnya, hukum daripada mempelajari ilmu tajwid. Ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Jadi fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, hukum antum, ya, adik-adik ini mempelajari ilmu tajwid itu sudah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu ketika sudah ada yang mengamalkan, yang melaksanakan satu saja, itu semuanya telah gugur. Nah, itu fardu kifayah, ya. Misalnya satu desa, itu ada yang melaksanakan sholat jenazah satu orang saja, itu semuanya sudah gugur, meskipun semuanya tidak melaksanakan sholat jenazah. Namun kalau seandainya semuanya tidak melaksanakan sholat jenazah, ya semua satu desa itu mendapatkan dosa. Nah, itu fardu kifayah. Sama dengan hukum mempelajari ilmu tajwid ini, itu adalah fardu kifayah. Jadi hukum mempelajarinya, ya, hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Selanjutnya adalah mengamalkannya. Jadi setelah adik-adik ini mempelajari, itu kemudian mengamalkan, maka itu hukumnya fardu ain, ya, bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Artinya fardu ain itu ya wajib. Ketika antum sudah paham teorinya, sudah paham materinya, maka harus dipraktekkan sesuai materi yang antum pahami. Ya. Nah, itu cara hukum mempelajarinya. Meskipun demikian, seperti yang saya tegaskan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada memang beberapa orang yang tidak diberikan kelancaran, ya, oleh Allah, itu karena faktor misalnya kekurangannya dan seterusnya, sehingga ketika melafatkan, ketika mengamalkan ilmu tajwidnya itu kurang sempurna. Itu tidak apa-apa, ya. Yang penting sudah ada usaha. Penting sudah ada usaha. Jadi pahalanya dua. Samping tadi itu setiap huruf ada pahalanya, itu antum juga dapat pahala, yaitu tadi mempelajari dan juga mengamalkan. Namun penting saya sampaikan, semua proses yang adik-adik laksanakan ini jangan lupa, ya, diniatkan dengan ikhlas. Kata guru saya itu, kata kiai saya itu, kalau mencari ilmu itu jangan ada tendensi apapun, jangan ada niat apapun kecuali dua. Ya, misalnya apa? Biasanya kan anak-anak itu atau mahasiswa itu kalau kuliah itu niatnya mencari apa? Mencari apa? Mencari ijazah, ya, mencari ijazah. Ada yang niat mencari relasi, ya, mencari apa lagi? Dan mencari yang lain. Ya, banyak mencari itu, ya, macam-macam.
Nah ini jangan sampai seperti itu. Apa yang dua niat tadi? Itu niat mencari ridho Allah. Ya. Terus yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan atau menghilangkan kebodohan. Itu saja sudah. Tidak usah niat terlalu banyak. Itu nanti ijazah, nilai, pekerjaan itu insya Allah akan ikut. Ya. Ketika sampean sudah memposisikan niat sampean dengan benar, saya kuliah, saya belajar di Mahad, ya kan? Itu niatnya adalah apa? Mencari ridho Allah. Kemudian menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan. Itu dalam proses ini insya Allah ada upaya. Ya, ada upaya, ada kesungguhan, meskipun hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah itu tidak apa-apa. Yang penting niatnya tadi itu. Yang penting ada usaha, ada proses sampai untuk belajar. Ini yang kita lihat. Itu yang dilihat Allah, ya. Itu yang dinilai Allah. Perkara nanti hasilnya bagaimana itu bukan wilayah kita, ya. Itu bukan hak prerogatif kita. Kita ini cuman di perintah untuk belajar. Thalabul ilmi, ya, fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Jadi perintahnya itu menuntut ilmu, ya bukan perintahnya untuk pintar. Jadi perintahnya sampean harus pintar, bukan, nggak ada itu. Perintah sampean harus pintar bagi setiap muslim dan muslimat, misalnya ada. Jadi perintahnya itu belajar. Ya kan? Meskipun nanti ada syariatnya, ya. Syariatnya itu artinya kalau belajarnya sampean ini benar, ya kan, baik, itu pasti hasilnya juga baik, ya itu syariat itu. Ya itu juga penting syariat itu, ya. Artinya sampean jangan, oh kalau gitu semuanya tergantung Allah. Jadi saya belajarnya santai-santai saja, ya jangan. Ya, jangan. Ya itu juga salah, ya. Artinya ketika niatnya sudah benar, prakteknya sudah benar, belajarnya sudah benar, itu nanti insya Allah hasilnya akan mengikuti. Jadi kata apa itu kata itu kan hasil itu tidak apa? Tidak kebalik, ya. Usaha itu tidak mengkhianati hasil, ya, kembali. Jadi usaha sampean itu pasti hasilnya bagus. Nggak ada usaha bagus tapi hasilnya jelek. Saya belum menemui itu. Kecuali sampean punya ilmu laduni, ya. Ilmu laduni itu artinya ilmu yang langsung datang dari Allah. Tapi sekarang sudah sulit ilmu laduni itu satu, ya. Sebab itu yang paling penting adalah ya proses belajar ini diupayakan semaksimal mungkin agar hasilnya baik. Selanjutnya adalah ini sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 yang berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Jadi orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, Al-Qur'an maksudnya, mereka ini membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, haqqa tilawatih. Jadi bacaan yang benar-benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka itu beriman kepadanya. Artinya beriman ini mengimani bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mengimani ini penting. Ya. Dalam konteks kehidupan, dalam konteks keagamaan, itu belum cukup kita ini iman saja. Ya, belum cukup. Namun juga harus direalisasikan, harus dipraktikkan.
Jadi harus balance ya, antara iman dan amal soleh itu harus balance, harus seimbang. Ya. Artinya ketika seorang sudah menetapkan dalam dirinya ini beriman kepada Allah, maka sebagai konsekuensinya, ya sebagai bentuk prakteknya, bentuk aplikasi dari imannya ya harus beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh ini harus seimbang. Tidak bisa iman saja tanpa amal soleh, pun juga sebaliknya, amal soleh tanpa iman. Nah ini juga keliru ya, salah. Meskipun pada akhirnya nanti hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Namun secara ilmu itu iman dan amal soleh ini harus imbang. Sehingga dalam surat Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi semua ya wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi masa Allah bersumpah ya dengan kalimat waw itu waw qasam, waw yang menunjukkan sumpah. Demi masa. Semua manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi, ya kan? Jadi kita ini sebenarnya merugi, kita. Kecuali dua ini, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat. Jadi antara iman dan amal soleh ini harus imbang. Belum cukup kita iman, ya, tapi tidak beramal soleh, pun juga demikian, belum cukup, ya, amal baik tanpa ada iman. Iman ini maksudnya seorang muslim yang mempercayai Allah. Sama dengan ini. Jadi ulaika yu'minuna bih, mereka yang mengimani Allah dalam konteks pembelajaran Al-Qur'an, dalam konteks mempelajari ilmu tajwid, ya, ketika sampean sudah menguasai materi, ya kan? Sudah memahami materinya, maka harus praktekkan, harus amal soleh. Amal soleh itu yang baca Al-Quran tadi itu. Paham ya? Jadi belum cukup menguasai materi tanpa praktek. Apalagi dalam virtual ini ya, dalam daring ini. Sampai ngantuk ya. Belajar sampai ngantuk. Saya tidak tahu ini. Yang mudah-mudahan saya berhusnuzon saja ya. Penting pokoknya niat belajar, jangan ngantuk. Belajar ngantuk itu ya keliru juga. Sampean belajar kemudian ngantuk, itu nanti dikhawatirkan yaitu tadi ada kesalahpahaman. Maka diupayakan jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Baik. Jadi tadi ketika sudah menguasai materinya, maka kemudian yang paling penting adalah praktek amal solehnya tadi. Amanu wa amilus solehah. Dalam konteks mempelajari Al-Quran, ilmu tajwid, ketika materinya sudah dipahami, maka yang tidak kalah penting adalah mempraktekkan. Paham ya? Insya Allah nanti juga diingatkan oleh musyrifnya, oleh musyrifahnya, ya silakan di review lagi materinya, kemudian dievaluasi dan juga dipraktekkan. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah ya, barang siapa yang ingkar kepada Allah, ya, kepada Alkitab ini maksudnya Al-Qur'an, maka fa ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Selanjutnya dalam konteks ilmu tajwid ada salah seorang ulama yang berpendapat, yaitu Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwid al-Qur'ana athamun. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwid al-Qur'ana athamun. Artinya menggunakan atau mengamalkan ilmu tajwid adalah merupakan suatu keharusan. Hatmun lazim itu suatu yang lazim, suatu yang harus menggunakan dan juga
mendapatkan ilmu tajwid ini suatu keharusan. Maka ditegaskan lagi oleh beliau, malam yujawwid al-Qur'ana athamun. Ya. Maka barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dia termasuk dosa. Jadi orang yang sudah tahu, ya kan, bacaannya kurang baik, kurang lancar, kemudian dia tidak berusaha untuk memperbaiki at-tahsin tadi itu, pengertian secara lughatan tadi itu ya, tidak berusaha untuk memperbaiki, ya, maka dia termasuk berdosa. Sebab itu ada salah satu kajian Al-Quran, bacaan Al-Quran, pelajari tajwid, ada seorang yang mengatakan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang yang sudah belajar tajwid ya, kemudian dia apa itu tidak lancar untuk melafadzkan. Kalau bahasa Jawanya itu, mohon maaf, apa yang saya paham dari saya itu pelat ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pokoknya bacanya itu kurang lancar. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak apa-apa. Karena ini merupakan suatu apa? Rukhsah ya. Keringanan. Yang penting niatnya tadi itu apa? Belajar. Perkara ketika melafadzkan itu kurang sempurna, belum bisa, itu urusan kedua itu. Yang penting harus ada usaha dulu, usaha belajar. Jadi tidak apa-apa. Jadi perintahnya itu bukan sampean baca Al-Quran harus fasih 100%. Ya. Ya kasihan mereka yang tidak atau kurang fasih, ya kasihan. Jadi ya tidak apa-apa, tetap mendapat pahala. Namun di sini kata beliau, orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ini maksudnya dia tahu dirinya kurang fasih, ya kan, kurang istilahnya bagus dalam bacaannya, namun dia tidak berusaha untuk memperbaiki. Paham ya? Maka dia termasuk dosa. Meskipun tadi itu, ketika sudah berusaha, kemudian dia belum sempurna, maka tidak apa-apa, tetap mendapat pahala. Ya. Baik, itu mungkin beberapa materi yang berkaitan dengan pengertian ilmu tajwid, kemudian kegunaan ilmu tajwid, dan juga hukum mempelajari ilmu tajwid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan kemudahan, ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita sebelum kita akhiri, marilah kita baca Fatihah dulu, baca Fatihah. Di antaranya kita khususkan untuk para orang yang kena corona ya. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan juga pandemi ini segera diangkat, virus ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.